Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi kita hari ini dalam edisi belajar dari rumah. Nah, seperti biasa, Bapak akan ingatkan tentang alur kegiatan harian belajar dari rumah. Yang pertama, berdoalah sebelum memulai kegiatan belajar hari ini. Setelah itu, bukalah aplikasi Google Classroom yang ada di handphone kalian dan isilah terlebih dahulu absensi atau daftar hadir yang tersedia. Setelah selesai, masih melalui aplikasi Google Classroom, lihatlah video materi hari ini. Bisa juga langsung menonton videonya di channel YouTube yang sudah disediakan. Tontonlah videonya sampai selesai. Selama proses menonton video materi, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan dalam video materi tersebut. Setelah itu, carilah informasi tambahan mengenai materi tersebut melalui buku-buku pelajaran maupun melalui internet. Mintalah pendampingan dari orang tua atau kakak di rumah. Dan melalui aplikasi Google Classroom, bukalah penugasan yang diberikan, lalu kerjakan dengan baik. Itulah kegiatan kita pada hari ini. Selamat belajar! Hai, ketemu lagi kita pada edisi belajar dari rumah pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP, atau kadang-kadang kalian suka menyebutnya SBK gitu ya. Yang kita pelajari di SBDP adalah tentang karya 3.1, yaitu mengenal patung gitu ya. Nah, Bapak yakin kalian semua pernah melihat patung. Tetapi apakah patung itu? Jadi, patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Siapa di antara kalian yang belum pernah lihat patung? Bapak yakin sebagian besar dari kalian sudah pernah melihat patung. Zaman Bapak sekolah dulu, zaman orang tua kalian sekolah dulu, itu di Tanah Grogol ada patung-patung polisi. Ya, ada patung-patung polisi di perempatan jalan. Coba ditanya orang tuanya, mungkin masih ingat. Nah, ada beberapa jenis patung yang dikenal gitu ya. Jadi, yang pertama adalah patung religi. Patung religi adalah sebagai sarana untuk beribadah bagi agama tertentu. Jadi, di Indonesia ada beberapa agama yang menggunakan patung sebagai media untuk beribadah, begitu ya. Yang pertama ini kita lihat, yang pernah ke Candi Borobudur pasti pernah melihat, bukan pernah melihat lagi ya, kalau sudah pernah ke Candi Borobudur pasti melihat patung Buddha yang ada di komplek Candi Borobudur. Nah, ini adalah gambar di Candi Borobudur. Tentu saja ini adalah sebagai sarana beribadah bagi saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Kemudian kalau kita lihat ini adalah patung Dewa Siwa. Biasanya saudara-saudara kita yang beragama Hindu itu menggunakan media patung ini untuk beribadah. Kalau sering ke Bali, pernah ke Bali, pasti akan sangat sering sekali melihat patung Dewa Siwa ini, gitu ya. Itu patung religi. Kemudian berikutnya ada namanya patung monumen. Patung monumen itu untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah. Di Indonesia sangat banyak sekali patung monumen. Contohnya paling terkenal ini. Ini monumen Pancasila Sakti namanya. Nah, di sini ada 7 perwira tinggi, termasuk Jenderal Angkatan Darat yang tewas
gugur di dalam gerakan 30 SPKI. Kita ada juga materi tentang itu nanti ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada Garuda Pancasila di belakangnya. Ini adalah contoh patung monumen. Nah, kalau ini adalah patung Jenderal Panglima Besar Sudirman, ya, Jenderal Sudirman begitu. Ini Panglima Besar Sudirman. Untuk mengenang jasa pahlawan. Nah, beliau juga adalah pahlawan nasional. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah patung arsitektur. Ini biasanya hanya sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Ada banyak sekali contoh patung arsitektur ini, paling banyak di luar negeri sih biasanya. Tapi di Indonesia juga banyak. Cuma Bapak cari-cari fotonya di Google, kok nggak ada yang seret gitu. Jadi ini adalah yang seret. Jadi dia untuk melengkapi konstruksi sebuah bangunan. Buat kalian yang orang tuanya arsitek misalnya, boleh ditanyakan kepada orang tuanya, apa sih Pak patung arsitektur itu? Orang tua kalian yang berposisi sebagai arsitek itu biasanya memahami ini dengan baik, lebih baik dibandingkan Bapak, begitu ya. Hanya untuk melengkapi konstruksi bangunan biar terlihat cantik, megah, dan sesuai dengan tema bangunannya, gitu ya. Lanjut, patung berikutnya adalah patung dekorasi. Nah, patung dekorasi ini adalah sebagai penghias bangunan, taman, dan tempat lainnya. Dekorasi aja lah gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih di taman ada patung burung apa ini? Kakinya kecil sekali, burung flamingo kayaknya ya. Di taman. Kemudian ini ada patung kuda laut di kolam renang atau di waterboom ini ya, water park gitu. Jadi dia hanya untuk penghias biar terlihat cantik gitu. Kemudian yang terakhir adalah patung seni. Patung seni ini hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. Bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, seperti ini misalnya, ini patung seni. Di sini ada apa ini? Ada monyet, ada daun, ada harimau, ada orang utan, ada kayaknya ini di daerah kebun binatang deh ini. Patung seni. Jadi dibikin sebagus mungkin untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. Kemudian yang seperti ini, ya ini ada patung entah wajah, entah topeng, entah apa ini. Jadi ini adalah patung yang dibuat hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. Biasanya ini kalau yang kuliah di seni rupa atau para seniman-seniman patung itu ya, yang membuat patung-patung seni ini. Begitu. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi kita hari ini. Sederhana ya, sederhana tetapi cukup untuk menambah pengetahuan kalian mengenai patung. Ya. Dan Bapak minta kalian untuk selalu melengkapi pengetahuan. Nah, mengenai patung ini, kalian bisa buka buku tema 1 di halaman 28 dan 29. Di situ ada penjelasan tentang patung. Gitu ya. Kemudian tugas untuk kalian seperti biasa, buka aplikasi Google Classroom, pilihlah menu tugas kelas dan kerjakanlah tugas yang diberikan untuk materi ini. Jangan melenceng dari situ ya. Kalau ada yang tidak dimengerti atau salah ketik kayak kemarin tuh, boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Dan pesan untuk hari ini, bacalah buku pelengkap lainnya mengenai materi hari ini, yaitu tentang patung. Kemudian cari informasi tambahan di internet mengenai pembelajaran hari ini, yaitu tentang patung. Ada banyak sekali informasinya di sana ya. Cara yang Bapak berikan ini hanya garis besarnya saja. Kemudian ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Biar tetap selalu sehat. Kita harus tetap sehat agar bisa tetap terus belajar walaupun belajar dari rumah. Begitu ya. Oke, anak-anakku sekalian, demikian pada hari ini. Materi kita hanya mempelajari tentang SBDP. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.